Ini dua halaman yang menjadi halaman utama di Harian Kompas hari ini menyoroti sejumlah hal dari bagian sebelah kanan dunia usaha menatap kebangkitan. Ini terkait dengan kolaborasi dan juga strategi yang tepat, harapan akan pertumbuhan dan pemulihan semakin kuat, membuka peluang baru bagi kemajuan. Kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi. Dunia usaha, saudara, menggantungkan harapan mereka kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Kita tahu bahwa sejak Mei 2024 terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi, di mana deflasi yang terjadi dalam 5 bulan beruntun bisa menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Indonesia. Kita lihat juga di bagian bawah terlebih dahulu sebelah kanan. Ini terkait dengan sorotan ibu kota negara, Presiden resmikan Istana Negara di IKN. 10 hari sebelum masa kepemimpinan berakhir, Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana ini melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Kita juga bergeser sedikit ke sebelah kiri, ini ada infografik, ada juga tadi di bagian atas bagaimana sejumlah paparan mengenai hubungan kepuasan kinerja pemerintahan dan citra Presiden Joko Widodo. Kepuasan menopang citra Jokowi. Jadi survei Harian Kompas juga menyoroti bagaimana sih kepuasan masyarakat di jelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita lihat kepuasan ini terbilang mampu ya. Presiden Joko Widodo terbilang mampu untuk mempertahankan citra positif di mata publik. Kemampuannya menjaga kinerja pemerintahan selama 10 tahun terakhir menjadi penopang keberhasilan. Di infografik ini juga terlihat bagaimana dari 2015, 2016, 17, 18 sempat naik, sempat turun, tapi di 3 tahun terakhir ini grafiknya terus menanjak. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini Jumat 13 Oktober 2014 atau mengakses di kompas.id. Kami juga sajikan bagaimana pantauan arus lalu lintas di beberapa titik di Indonesia bersama petugas NTMC Polri Brigadir Ade Sintia. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Glenis. Selamat pagi saudara, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari jalur tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo juga terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat bahwa di kawasan ini ada pun jalur busway dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kanci, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah eksit tol Kanci yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang dan kami menghimbau bagi pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo. Dari arah Jalan Wates, dari Jalan Wates Purworejo yang akan menuju ke arah Jalan Pahlawan, arus lalu lintasnya terpantau
ramai lancar, begitupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Wates Purworejo juga terpantau kondusif lancar. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, khususnya untuk kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 3 Trunojoyo, Jember, Jawa Timur. Kondisi arus lalu lintas dari arah Pakusari yang akan menuju ke arah Kaliwates terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Patrang yang akan menuju ke arah Wali Kaliwates juga terpantau kondusif lancar dan terlihat bahwa di kawasan ini sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan dan antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri akan melaksanakan Operasi Zebra 2024 yang akan diselenggarakan dari tanggal 14 Oktober hingga tanggal 22 Oktober 2024. Dan operasi ini bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Glenis di studio. Ya, sejumlah titik terpantau ramai lancar namun tetap harus tertib berlalu lintas. Terima kasih Brigadir Ade Sintia atas laporan Anda. Siswa di sekolah swasta di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka di bagian wajah setelah dianiaya kakak kelasnya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Inilah saksi dari momen bersejarah bangsa Indonesia. Ikuti persiapan, kesiapan, dan jalannya prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam laporan khusus jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Minggu 20 Oktober pukul 8 pagi live di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah
Aksi kekerasan terhadap siswa kembali terjadi. Kali ini siswa di sekolah swasta di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka di bagian wajah setelah dianiaya kakak kelasnya. Beginilah kondisi siswa berinisial A, siswa sekolah swasta di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan yang mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada Selasa 8 Oktober lalu. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Kepolisian masih meminta keterangan 5 orang saksi, diantaranya siswa dan kepala sekolah, terkait perkelahian antar 2 siswa ini. Kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah perkelahian. Sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi ada 5 saksi yang sudah diperiksa, dari mulai kepala sekolah, kemudian siswa, kemudian penjaga sekolah, itu yang antara lain yang sudah diperiksa. Ya, untuk ini dari pihak orang tua sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti kita tindak lanjutin. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan kasus ini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Niko, kasusnya masih ditangani di unit PPA Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya bagaimana update kasusnya? Apakah sudah ada tersangka? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya di salah satu madrasah aliyah di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Adapun polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya adalah kepala sekolah, siswa dan juga penjaga sekolah yang diduga ini ada di dalam dugaan kekerasan di kawasan madrasah aliyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dan kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat ini menyatakan bahwa kekerasan ini bukan perundungan atau bullying. Dia menegaskan bahwa aksi dugaan kekerasan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya ini merupakan aksi fighting atau pertengkaran 1 lawan 1 atau 1 on 1 seperti itu ya. Dan ditambahkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung yang menyatakan bahwa penyebab dilatar belakangi oleh masalah perempuan atau cekcok masalah perempuan. Namun hal ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan kemudian pihak kepolisian juga telah mendatangi madrasah aliyah tersebut dan proses pendatangan untuk pendalaman di tempat kejadian perkara di kawasan di madrasah aliyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini melibatkan unit perlindungan perempuan dan anak atau unit PPA Polres Jaksel. Dan hingga saat ini korban ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur. Adapun berdasarkan keterangan keluarga, ini AAP selaku korban ini ditarik oleh kakak kelasnya sepulang sekolah di luar area sekolah dan langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh MAA. Kemudian setelah terjadi pemukulan, AAP ini langsung tidak sadarkan diri dan terjatuh seperti itu. Lalu salah satu saksi ini langsung melaporkan ke pihak sekolah dan pihak sekolah langsung mengantarkan AAP ini ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Adapun korban ini saat ini mengalami luka pendarahan di wajah dan juga di kepala. Dan berdasarkan dari keterangan pihak sekolah saat ini juga masih belum ada keterangan resmi terkait dengan kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya di madrasah aliyah di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Ini menarik, kita tunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini dan juga rilis resmi dari sekolah. Mengingat bahwa akhir-akhir ini di Indonesia juga banyak kasus kekerasan yang melibatkan siswa, lalu kekerasan seksual yang melibatkan siswa dengan guru seperti itu ya. Ini perlu ada kejelasan lebih lanjut agar nantinya masyarakat bisa jelas mengetahui penyebab dari latar belakang dari kejadian-kejadian yang melibatkan antara siswa dengan siswa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Glenis.
Ya, hingga saat ini proses pendalaman masih dilakukan. Sejumlah saksi diperiksa untuk bisa mendalami apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan antar siswa di sekolah swasta ini. Terima kasih Niko Anggriawan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara, tak terima di demo sejumlah mahasiswa, seorang dosen dan tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur adu jotos dengan mahasiswanya sendiri. Aksi tak terpuji ini dilakukan seorang dosen dan tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keduanya terlibat adu jotos dengan sejumlah mahasiswa yang tengah melakukan aksi demo di gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Maumere pada Kamis pagi. Aksi yang diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maumere ini sebelumnya berjalan damai. Mereka mempertanyakan kebijakan universitas yang melarang mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya karena ikut kegiatan pengkaderan organisasi. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere turut menyesalkan kejadian ini dan pihak universitas akan melakukan langkah mediasi antar kedua pihak. Ya, itu yang kita prihatin sekali. Saya tadi juga sudah minta maaf ya. Jadi agak terprovokasi ya. Makanya saya bilang kan semuanya harus menahan diri. Mahasiswa menahan diri, dosen pegawai juga menahan diri. Jangan ada yang terprovokasi. Nah, kalau terprovokasi ini kan saling saut menyaut ya. Satu sudah saut ya, di sana juga saut. Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan pengasuh daycare sebagai tersangka atas kasus kekerasan terhadap anak balita yang diasuhnya. P alias T, pengasuh di salah satu daycare ini ditangkap polisi setelah adanya pelaporan dari ibu korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan penganiayaan karena alasan tidak dapat mengendalikan emosi akibat terlalu lelah. Polisi tidak menahan pelaku karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan tersangka bersikap kooperatif. Kenapa Mbak kira-kira Mbak alasan Mbak melakukan itu? Demikian? Itu alasannya Mbak? Ya, itu alasannya. Bang, sering berulang Bang, itu kan di CCTV nggak? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, loh anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan, demikian. Anak-anak yang lain Bang? Masih pendalaman dan Sebelumnya, saudara, kasus penganiayaan ini terungkap saat orang tua korban menemukan bekas luka pada anaknya dan dari barang bukti rekaman CCTV tampak aksi kekerasan yang dilakukan pengasuh daycare terhadap korban. Saudara, kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan pada pertandingan Bahrain versus Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji diganjar kartu merah di penghujung babak kedua gara-gara protes keras. (20 Oktober ini, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memulai kinerjanya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Seperti apa susunan kabinetnya? Apakah bisa memenuhi janji-janji politiknya? Temukan jawabannya dalam Selamat Bekerja Presiden dan Wakil Presiden RI. Minggu 20 Oktober pukul 2 siang live di Kompas TV. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sedang sayang-sayangnya sama Golda. Golda enak banget. Kopinya rich, susunya smooth. Cobain deh. Bikin semangat jalanin passionmu. I love Golda dari Wings Food. Kecap sedap kemasan 2.000. Beli 5 gratis 1. Ibu-ibu bisa masak banyak, lebih hemat loh. Buat pedagang, jual lebih banyak, makin sedap untungnya. Kecap sedap kemasan 2.000. Beli 5 gratis 1. Yuk diborong dari Wings Food.
Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Dipon Nurbagia. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Riva pada Kamis 10 Oktober 2024. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk jadi pencetak gol di laga ini. Timnas Indonesia lebih banyak berada dalam kondisi tertekan di babak pertama. Bahrain lalu mencetak gol di menit ke-15 lewat Muhammad Marhun. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time babak pertama. Timnas Indonesia kemudian berhasil berbalik memimpin 2-1 lewat Rafael Struijk di menit ke-74. Bahrain bisa membobol gawang Indonesia lewat skema yang berasal dari sepak pojok. Skor imbang 2-2 di akhir laga. Kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, menjadi sorotan pada pertandingan Bahrain versus Indonesia di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain pada tadi malam. Kericuan pun sempat terjadi usai laga berlangsung. Dalam rekaman video amatir usai laga pertandingan, beberapa pemain, pelatih, dan tim ofisial sempat melayangkan protes kepada panitia dan wasit. Bahkan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, diganjar kartu merah di penghujung babak kedua gara-gara protes keras. Satu unit ruko di kota Kabanjahe, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat panik bangunan di sebelahnya yang merupakan gudang logistik KPU Karo. Kebakaran ruko di Jalan Rumah atau Mumah Purba, Kecamatan Padang Mas, Kota Kabanjahe, Sumatera Utara ini terjadi sekitar pukul 18 Kamis petang. Api dengan cepat membesar dan berkobar, menghanguskan ruko yang menjual barang pecah belah itu. Kebakaran sempat membuat panik karena bersebelahan dengan gudang logistik KPU Kabupaten Karo. 4 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, dan api dapat dipadamkan sekitar setengah jam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dan yang kita temui yang terbakar adalah toko pecah belah. Nah, di Jalan Mumah Purba, Kabanjahe, kebetulan bersebelahan dengan gudang logistik KPU. Dan segera sampai di sini karena tadi informasinya di gudang logistik KPU ini sudah merambat api, jadi itu dinginkan dulu. Saudara, sebuah mobil mewah terbakar di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis sore. Sebelum terbakar, mobil sempat mengalami kecelakaan beruntun. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan mobil mewah. Sebelumnya mobil mewah berwarna putih ini mengalami tabrakan beruntun di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak lama setelah tabrakan, api muncul dari bagian mesin dan merambat ke seluruh bodi mobil. Pengendara mobil pun langsung keluar menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah tim pemadam datang ke lokasi. Terjadi laka lantas, yaitu tabrakan beruntun. Jadi diduga karena dari tabrakan beruntun itu objek mobil Alphard ini terbakar karena ada arus yang mungkin ada yang konslet dari elektriknya. Sementara itu, saudara, sebuah mobil yang tengah diperbaiki di bengkel las di Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat mendadak mengeluarkan api hingga membakar seluruh bangunan. Kebakaran juga menyambar 2 motor yang berada dekat lokasi. Warga yang panik sempat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya sebelum 12 mobil pemadam datang ke lokasi. Setelah berjibaku selama 30 menit, api dapat dipadamkan meski mobil dan 2 motor hangus tak tersisa. Tidak ada korban dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga sopir dalam kondisi mabuk, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 5 meter di Karangpanjang, Ambon, Maluku.
Kejadian bermula saat mobil yang melaju dari Kelurahan Rijali mendadak hilang kendali dan oleng masuk ke dalam jurang. Saat dievakuasi warga hanya ada sopir di dalam mobil dengan kondisi setengah mabuk. Tidak ada korban dan sopir hanya mengalami luka ringan. Mobil kini sudah diangkat dengan menggunakan alat berat dan polisi masih memeriksa sopir. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, 4 unit kendaraan terlibat laka beruntun di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. 2 orang mengalami luka-luka. 3 unit truk dan 1 minibus ini terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi. Kecelakaan berawal saat mobil truk bermuatan pasir yang banting setir ke arah kanan karena mobil minibus yang ada di depannya melakukan rem mendadak. Akibatnya tabrakan yang melibatkan 4 kendaraan pun tidak terelakkan. Sopir truk pasir dan sopir minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Awal kronologis kejadian, mobil truk pasir datang dari arah Bukit Tinggi mau menuju ke Padang. Setiba di TKP, rupanya ada kendaraan minibus yang merem mendadak. Supir truk pasir banting setir ke kanan, langsung menghantam mobil Sarah. Berpura-pura menjadi kurir, sekarung paket berisi bahan-bahan kue dicuri orang tak dikenal di Jalan Krendang Raya, Tambora, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pria tersebut melancarkan aksinya seorang diri di depan toko sambil berbincang dengan salah satu karyawan. Pelaku kemudian dengan cepat mengambil sekarung paket berisi bahan-bahan kue dan pergi meninggalkan lokasi. Atas kejadian ini, karyawan toko langsung memviralkan video CCTV ke sosial media agar pelaku segera tertangkap. Saudara, aksi pengejaran terjadi antara polisi dan pelaku spesialis pencurian ban mobil di ruas tol Cikopo Palimanan, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah kelelahan berlari. Meski mendengar suara tembakan peringatan, pelaku terus saja melarikan diri. Ia bahkan melompat ke area sawah yang berada di pinggir tol. Pelaku akhirnya ditangkap dengan mudah karena mengalami kelelahan dan tergeletak di area sawah. Tersangka spesialis pencurian ban kini dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Wah, pada lari. Dia pada lari, Bang. Dia pada lari, Bang. Dia pada lari. Dia pada lari. Pelakunya ke sawah. Unjuk rasa warga menuntut mundur kepala desa di Desa Legon Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat masa pengunjuk rasa berupaya menerobos penjagaan petugas kepolisian yang mengamankan aksi di depan kantor Desa Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Masa yang geram dengan tidak hadirnya kepala desa kemudian membongkar gerbang masuk kantor desa dan membuangnya ke sungai. Aksi massa dipicu kekecewaan warga setempat atas kinerja kepala desa dan dugaan adanya pungutan liar pada proyek pembuatan sertifikat massal. Polisi kemudian mengajak warga untuk berdialog dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Warga diminta untuk bersabar mengingat kasus ini telah ditangani pihak kepolisian dan tim Inspektorat Daerah Kabupaten Subang. Keributan terjadi saat seorang anggota DPRD Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berinisial EES ditangkap polisi di sebuah hotel. Keributan terjadi saat anggota dewan diamankan petugas Polres Tapanuli Selatan dan Brimob Batalion C Polda Sumatera Utara. EES ditangkap setelah diduga ikut memprovokasi kasus dugaan pengeroyokan pekerja dan perusakan pembangkit listrik tenaga air Simarboru pada awal tahun ini. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Dipo Nurbagja. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Pagi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Stand Up Comedy Indonesia 11. Segera di Kompas TV. Satu unit ruko di kota Kabanjahe, Sumatera Utara, hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat warga panik karena bangunan di sebelahnya yang merupakan gudang logistik KPU Karo. Siswa madrasah di Tebet, Jakarta Selatan jadi korban kekerasan kakak kelasnya. Diduga korban dan pelaku ini ribut karena masalah asmara. Zulkifli Hasan, Agus Harimurti, Bahlil Lahadalia, dan banyak menteri di Kabinet Jokowi yang namanya menguat masuk dalam susunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Indonesia ditahan imbang 2-2 Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kinerja wasit jadi sorotan karena memberikan tambahan waktu melebihi ketentuan. Makan bergizi gratis sebagai janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan memakan anggaran senilai 800 miliar rupiah per hari. Ini baru tahap awal. Jika berjalan sepenuhnya, maka butuh anggaran hingga 1,2 triliun rupiah per hari. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Jumat 11 Oktober 2024. Bersama saya, Adis Tilarasati. Dan saya Radi Saputro. Di pagi hari ini saya rasanya ingin terbang ke Oman, Dis. Kenapa? Gara-gara wasit ya? Pengen nyamperin ke rumahnya Wan Ahmed. Wan Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf. Pengen ngetok pintu rumahnya. Wan, nape ente begitu panjang banget, Wan? Ini kok waktu 6 menit ditambahin jadi 8 menit, Wan. Ada apa nih, Wan? Gitu. Pengen nanya begitu gitu kira-kira. Soalnya agak janggal kalau misalnya tidak ada kejadian apapun sepanjang pertandingan. Ini kita ngomongin timnas, dia ngomong-ngomong. Timnas kita kan ditahan 2-2 setelah sebelumnya unggul nih 2-1. Tadi malam jam 11 sampai jam 1 itu pertandingan. Setelah menit-menit akhir begitu sudah babak tambahan waktu, additional time-nya 6 menit. Kok sampai menit ke 98 nggak ditiup-tiup tuh Wan Ahmed itunya peluitnya. Sampai akhirnya menit ke 99 kurang lebih ada gol 2-2. Wah, ya kecewa lah kita. Mungkin peluitnya hilang atau memang sengaja disembunyikan. Ketelan kali sama Wan ya. Ahmed. Ini makanya jadi sorotan. Jadi rame ya di media sosial. Rame banget itu karena, di media sosial. Ya gimana pun ekspektasi kita terhadap sepak bola Indonesia sangat tinggi. Dan itu sudah dibuktikan sebenarnya di lapangan hijau oleh skuad Garuda kita. Bahwa selama 90 menit waktu normal perlawanan yang luar biasa diberikan sama Rafael Strike dan kawan-kawan. Tapi ya itulah, ya gimana lagi ya, kita nggak bisa mengintervensi utusan wasit. Cuma pengen ngetok pintu aja. Ketuk pintunya Wan Ahmed, ada apa nih Wan gitu kira-kira. Oke, yang kalau membahas soal ketuk pintu ini dia nih yang katanya sih ada yang mau mengetuk pintu nih. Soal masalah porsi jatah menteri begitu ya. Banyak yang ngetok rumahnya Pak Prabowo jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan karena katanya sih memang informasinya sudah mulai nih dipanggil satu persatu calon-calon menteri yang nantinya akan bertugas untuk membantu Pak Presiden terpilih 2024-2029 Pak Prabowo Subianto. Ada beberapa nama yang katanya sih akan tetap bertahan di posisi menteri
dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Salah satunya tadi sudah disebutkan ada nama Bahlil Lahadalia, kemudian nama Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada nama Zulkifli Hasan. Memang disebutkan pada saat BNI Summit di Jakarta beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo mengatakan memang saya menginginkan yang terbaik. Kalau memang kinerja menteri yang pada saat kabinet Presiden Joko Widodo memang sudah baik, ini tidak menutup kemungkinan akan dipertahankan kembali. Ini yang nanti kita akan menjadi bahasan, apakah nanti ketua umum partai politik masih bertahan di posisi kabinet Presiden Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan juga nama-nama lain yang kemudian juga santer. Ada beberapa nama kader PDI Perjuangan. Itu yang Tadi penting. yang menarik. Katanya juga ada 2 kader PDI Perjuangan yang masuk di kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Kita langsung aja sebut namanya, misalnya ya Pak Budi Gunawan. Lalu ada juga Abdullah Azwar Anas. Nah ini yang menarik karena memang kalau memang PDI Perjuangan akhirnya bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, otomatis ya absolut semua partai politik yang ada di parlemen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yang juga jadi sorotan nanti siapa yang akan menjadi penyeimbang kira-kira. Ya saya yakin juga meskipun mereka masuk dalam koalisi, ya tetaplah ada sisi kritis ya dari partai-partai. Kita berharap tetap ada begitu. Kritis ya, dan Tetap ada kritis. fungsi kontrol pengawasan di situ 5 tahun mendatang. Tapi nanti kita akan bahas soal itu dan juga dialog soal bola nanti bersama Radi Saputro. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. 1 unit ruko di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat panik bangunan di sebelahnya yang merupakan gudang logistik KPU Karo. Kebakaran ruko di Jalan Mumah Purba, Kecamatan Padang Mas, Kota Kabanjahe, Sumatera Utara terjadi sekitar pukul 18 Kamis petang. Api dengan cepat membesar dan berkobar menghanguskan ruko yang menjual barang pecah belah. Kebakaran sempat membuat panik karena bersebelahan dengan gudang logistik KPU Kabupaten Karo. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dan yang kita temui yang terbakar adalah toko pecah belah. Nah, di Jalan Muah Purba, Kabanjahe, kebetulan bersebelahan dengan gudang logistik KPU, dan segera sampai di sini karena tadi informasinya di gudang logistik KPU ini sudah merambat api, jadi itu dinginkan dulu. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, Saudara, Provinsi Sumatera Barat, 4 unit kendaraan terlibat laka atau kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. 2 orang alami luka-luka. 3 unit truk dan 1 minibus ini terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi. Kecelakaan berawal saat mobil truk bermuatan pasir yang banting setir ke arah kanan karena mobil minibus yang ada di depannya melakukan rem mendadak. Akibatnya, tabrakan yang melibatkan 4 kendaraan pun tidak terelakkan. Sopir truk, pasir, dan sopir minibus alami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kronologis kejadian, mobil truk pasir datang dari arah Bukit Tinggi mau menuju ke Padang. Setiba di TKP, rupanya ada kendaraan minibus yang merem mendadak. Supir truk pasir banting setir ke kanan, langsung menghantam mobil Sarah. Saudara, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan pengasuh daycare sebagai tersangka atas kasus kekerasan terhadap anak balita yang diasuhnya. P alias T, pengasuh di salah satu daycare ini ditangkap polisi. Setelah adanya pelaporan dari ibu korban kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan penganiayaan karena alasan tidak dapat mengendalikan emosi akibat terlalu lelah. Polisi tidak menahan pelaku karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara dan tersangka ini bersikap kooperatif. Demikian, itu alasannya Bang? Ya, itu alasannya. Bang, sering berulang Bang, itu kan di CCTV nggak? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, loh anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan, demikian. Anak-anak yang lain Bang? Masih pendalaman dan
Sebelumnya, saudara, kasus penganiayaan ini terungkap saat orang tua korban menemukan bekas luka pada anaknya. Dari bukti rekaman CCTV, tampak aksi kekerasan yang dilakukan pengasuh daycare terhadap korban. Sorotan selanjutnya, aksi kekerasan terhadap siswa kembali terjadi. Siswa di sekolah swasta di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka-luka di wajah setelah dianiaya kakak kelasnya. Beginilah kondisi siswa berinisial A, siswa sekolah swasta di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yang mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada Selasa 8 Oktober lalu. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dan kepolisian masih meminta keterangan 5 orang saksi diantaranya siswa dan kepala sekolah terkait perkelahian antara dua siswa ini. Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah perkelahian. Sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi ada 5 saksi yang sudah diperiksa, dari mulai kepala sekolah, kemudian siswa, kemudian penjaga sekolah, itu yang antara lain yang sudah diperiksa. Ya, untuk ini dari orang tua, dari pihak orang tua sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti kita tindak lanjutin. Informasi paling akhir tentang kasus kekerasan pada siswa yang dilakukan seniornya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Polres Jakarta Selatan. Pagi Niko, bagaimana dengan kelanjutan pengusutan kasus kekerasan ini, Nik, dan bagaimana kondisi korban sejauh ini? Ya, untuk kelanjutan dari kasus ini, polisi juga belum menetapkan tersangka terkait dengan dugaan penganiayaan dan juga kekerasan yang terjadi di salah satu madrasah aliyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi terkait dengan dugaan kekerasan kali ini. Di antaranya adalah kepala sekolah, siswa, dan juga 1 penjaga sekolah. Dan adapun keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat, ini menyatakan bahwa kasus ini merupakan murni pertarungan 1 lawan 1 antara kakak kelas yang berinisial MAA dan juga adik kelas yang berinisial AAP. Dan Kapolres Metro Jakarta Selatan juga tidak menegaskan bahwa kasus ini bukan merupakan bullying atau perundungan. Dan ditambahkan juga oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung ini menambahkan bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan atau dugaan penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di kawasan di salah satu madrasah aliyah di Tebet, Jakarta Selatan ini merupakan masalah cekcok antara MAA dengan AAP soal perempuan. Dan kemudian namun hal itu masih perlu didalami kembali oleh pihak kepolisian. Dan kemudian Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa tempat kejadian perkara, yakni di kawasan Madrasah Aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Unit perempuan dan unit perlindungan perempuan dan anak ini dilibatkan langsung untuk mengetahui lebih lanjut soal perkembangan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan senior dan juga juniornya di salah satu Madrasah Aliyah tersebut. Dan kemudian berdasarkan keterangan keluarga dari korban, bahwa yang saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur, yang dirawat secara intensif akibat luka pendarahan di kepala. Dan berikut merupakan pernyataan dari kepolisian terkait dengan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di salah satu madrasah aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian yang disampaikan oleh pihak keluarga secara kronologis adalah awalnya AAP ini ingin pulang sekolah, lalu kemudian ditarik oleh kakak kelasnya ke luar sekolah, dan kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh MAA di luar kawasan sekolah tersebut. Lalu kemudian salah satu saksi melihat AAP ini sudah tersungkur, jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian langsung melapor ke pihak sekolah, dan akhirnya pihak sekolah ini langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adapun dari pihak sekolah sendiri, Radi dan juga saudara, bahwa mereka ini belum menyatakan rilis resmi terkait dengan dugaan
kekerasan dan penganiayaan yang ada di Madrasah Aliyah di kawasan tersebut. Ini menarik, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga rilis resmi dari pihak sekolah untuk nantinya menjelaskan terkait dengan apa penyebab pasti dari dugaan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi antara kakak kelas dan adik kelas di salah satu Madrasah Aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Radi. Baik, terima kasih Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Selatan. Saudara, sejumlah partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran mulai bersuara soal jatah menteri. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait merespon kabar partainya mendapat jatah 2 menteri. Saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul. Dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Banyak yang bilang kita pelin kan? Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. My name is Elise Lim. I am a French professional tennis player, also a TV presenter. When I feel like I'm gonna get cold symptoms, give me my tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. And I agree. Tennis makes me happy. Tolak angin helps me maintain my health. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan bola yang menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Brimo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Banyak yang bilang kita pelin kan? Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Ada kenyamanan yang ingin dirasakan. Dengan laju pasti, penuh rasa aman. Karena inilah pilihan yang tepat. Laudivi, driving the future of comfort. Halo Wuling. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto hadiri rapat koordinasi legislator PKB di Jakarta pada Kamis sore. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat sambutan meriah dari peserta rakor saat tiba di lokasi. Prabowo diundang sebagai tamu kehormatan rakor anggota DPRD dan DPR seluruh Indonesia yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa
dan akan memberikan arahan. Yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesuksesan memimpin bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Sepuluh hari jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 RI, teka-teki perihal struktur menteri di kabinetnya nanti disebut Sekjen Gerindra hampir rampung. Menurut Muzani, sejumlah tokoh sudah dipanggil menghadap Prabowo. Di antaranya ada beberapa menteri yang menjabat di era pemerintahan Jokowi. Sementara soal rumor masuknya 3 nama kader PDI Perjuangan ke kabinet Prabowo, Muzani bilang sepengetahuannya ada. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama Pak, ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu, insya Allah ada. 3 nama kader PDIP yang santer akan masuk kabinet, yakni Kepala BIN Budi Gunawan, Menpan RB Azwar Anas, dan Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe. Namun saat dikonfirmasi soal 3 nama tersebut, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyebut hal itu hanya rumor. Kan ada isu ini menghembus 3 menteri dari PDI ini yang mencuat gitu. Nggak ada pembahasan. Saya nggak dengar bahasa kalimatnya nggak dengar dan saya tidak diajak bicara. Nama 2 rumor isu dari boleh. Sementara itu, Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua pemilu dalam koalisi Prabowo mengaku tidak merasa terganggu bila nantinya Prabowo mengajak PDIP bergabung dalam kabinetnya. Saya pikir Pak Jokowi juga tidak akan terganggu seandainya PDI Perjuangan itu masuk dalam kabinet, seandainya pun masuk dalam kabinet. Karena Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan urusan kabinet itu hak wewenang penuh, hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi Golkar tidak masalah ya jika PDIP masuk dalam kabinet Prabowo? Kami mendukung apa yang dilakukan oleh presiden terpilih ya. Okay. Indonesia itu terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. Sebelumnya, dalam pidatonya di acara BNI Daily Investor Rabu 9 Oktober, Prabowo menyatakan ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Kalau kita negara otoriter, ya kan? Hanya 1 partai, ya bisa. Jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri. 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, harus ini Indonesia. Keputusan Prabowo ingin mengajak semua parpol bersama di pemerintahannya tentu akan membuahkan konsekuensi. Pasalnya, kepemimpinan tanpa adanya check and balances yang kuat akan menurunkan kualitas demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran mulai bersuara soal jatah menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait merespons kabar partainya dapat jatah 2 menteri. Jazilul bilang soal jatah menteri untuk partai pendukung koalisi Prabowo Gibran menjadi hak prerogatif presiden terpilih. Jazilul mengaku tidak tahu apakah PKB akan mendapat 2 atau jatah 3 menteri. Ia juga menampik isu yang menyebut namanya masuk kabinet. Kata Jazilul, yang penting PKB berkomitmen menyukseskan pemerintahan Prabowo mendatang. Wah, itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa tahu 2-3 kursi, ikut aja kita. Jadi belum. Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Belum ada omongan sejauh ini. Satu nama yang udah masuk Pak Prabowo, nama Gus. Nggak ada itu. Tapi katanya udah ada yang dipanggil-panggilin kan Gus soal menteri ke Pak Prabowo. Nah ini dari kader PKB sendiri udah ada yang dipanggil belum? Sampai detik ini saya belum tahu. PKB juga belum, tetapi yang penting PKB komitmen mendukung Pak Prabowo. Pembangunan rumah 3 juta per tahun untuk rakyat akan jadi prioritas pemerintahan Prabowo mendatang. Adik Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, memberikan sinyal politikus Partai Gerindra atau maksud kami Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Kabinet Prabowo mendatang. Hasyim tidak secara lugas menyebut nama Fahri Hamzah sebagai Menteri Perumahan Kabinet Prabowo. Namun saat mengklarifikasi data soal program 3 juta rumah di sebuah diskusi tentang properti di Jakarta, Hasyim sempat menyebut nama Fahri. Sosok Fahri disebut Hasyim akan berat tugasnya. Fahri Hamzah sendiri juga ikut hadir mendampingi Hasyim Joyo Hadikusumo di acara yang digelar para pengusaha properti itu. Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, 15 juta yang harus disebut itu. Mohon panitia itu dirubah gitu. Suksesan program pembangunan 3 juta setiap tahun. Tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Sementara Kamis siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sri Mulyani menyebut kedatangannya ke istana adalah untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 sebelum pergantian presiden. Saat ditanya apakah dirinya akan kembali masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, Sri Mulyani enggan berkomentar. Pelaksanaan APBN ini ya sebelum pergantian presiden, jadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024 gitu ya. Ya nanti hari Minggu depan saya akan bikin konferensi pers mengenai hal itu ya. Terima kasih ya. Ya nanti dilihat. Ya. Yang 1,2 T per hari itu Bu, apa ini kan 800 miliar sebagiannya buat makan Bu, 400 sisanya buat apa Bu? 10 hari jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo meluangkan waktu berfoto bersama dengan staf dan pegawai Istana Kepresidenan serta para wartawan. Presiden Jokowi berfoto dengan jajaran Sekretariat Negara, para pengawal dan wartawan di depan Istana Merdeka pada Kamis pagi. Jokowi menyempatkan diri berfoto bersama meski tetap sibuk dengan sejumlah agenda kerja, di antaranya agenda kunjungan kembali ke Ibu Kota Nusantara pada Jumat ini. Hari ini kita semua termasuk rekan-rekan media hari yang istimewa. Menurut kita juga Bapak Presiden, Bapak Jokowi menyempatkan waktu untuk berfoto bersama dengan jajaran Sekretariat Negara. Di sana ada Seskap, ada Seknek, ada Setpres, dan seterusnya, termasuk rekan-rekan media turut serta tadi foto bersama dengan Bapak. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan berlibur ke Papua jika tidak terpilih di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Dirinya juga mengaku sudah berkemas jelang akhir jabatannya dan menyiapkan sejumlah dokumen transisi untuk Menparekraf di Kabinet mendatang.
langkah-langkah dan dokumen-dokumen teknokrasi untuk transisi, sehingga nanti menteri selanjutnya yang ditugaskan tinggal langsung gaspol, bisa bekerja. Pak, kalau sudah tidak menteri nanti ngapain? Saya mau ke Repang Muaif. Saudara Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, dan banyak nama-nama menteri yang ada di kabinet Joko Widodo saat ini yang namanya menguat masuk lagi dalam susunan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Pandu Agisti Larasari. Sesaat lagi. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan mulai menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Brimo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul. Dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sibuk, kerjaan numpuk. Mulai cough, minum Herba Cough Dewa. Dengan 4 herbal alami, double action. Bantu redakan batuk, legakan tenggorokan. Herba Cough, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Siap berani, hadapi hai. Baru, Feminax Lancar Hai, ramuan herbal dan royal jelly. Minum 3 hari sebelum, saat, dan sesudah hai. Feminax Lancar Hai, bantu lancarnya menstruasi. Produksi Konimax. Banyak yang bilang kita pelin kan? Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Nak, coba bilang mama, mama. Mama, aman. Mas, sesuai aplikasi ya, sama mampir warung depan. Yo, man. Aman. Kakak, bakso nggak pakai bihun, bawang goreng, postok kecil aja, jangan pakai saus, kasih cuka, sambal banyakin. Kecap dong bang, sama kuahnya dikit aja ya. Aman. Emangnya aman ya? Tabungan ibu pasti aman, kan ada LPS. Sibuk, kerjaan numpuk. Mulai cough, minum Herba Cough Dewa. Dengan 4 herbal alami, double action. Bantu redakan batuk, legakan tenggorokan. Herba Cough, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama yang diperkirakan bakal masuk kabinet mulai bermunculan. Partai politik yang menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 pun mulai bersuara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono misalnya,
Dia merespons isu Demokrat akan mendapat jatah 5 menteri di kabinet Prabowo Gibran. AHY mengaku belum tahu pasti jatah kementerian apa saja yang akan ditugaskan untuk Partai Demokrat. Menurutnya Prabowo yang paling tahu kebutuhan supaya kabinet mendatang bisa menjadi super tim. Karena beliau yang tentunya paling mengetahui kebutuhan pengawakan kementerian-kementerian atau badan-badan yang memang kita harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari super tim yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi kami terus terang tidak atau belum tahu paling tidak secara pasti. Kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira. Kita tunggu saja, waktunya nggak lama lagi, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bakal membuat kabinet besar sesuai dengan Indonesia yang luas. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut bakal melibatkan banyak menteri yang saat ini ada di kabinet Jokowi Ma'ruf. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Sri Mulyani menjadi salah satu nama yang disebut-sebut bakal kembali ada di kabinet. Bahkan beberapa waktu lalu, Sri Mulyani sempat bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini disebut-sebut demi membujuk Sri Mulyani kembali menjadi menteri. Namun, Sri Mulyani enggan berkomentar soal kemungkinan kembali menjadi pembantu presiden. Perkembangan pelaksanaan APBN ini ya, sebelum pergantian presiden, jadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024, gitu ya. Apa yang disampaikan maksudnya Pak? Ya nanti hari Minggu depan saya akan bikin konferensi pers mengenai hal itu, ya. Terima kasih ya. Ya nanti dilihat. Ya. Yang 1,2 T per hari itu Bu, apa yang kan 800 miliar sebagiannya buat makan Bu, 400 sisanya buat apa Bu? Selain Sri Mulyani ada pula nama Aswar Anas. Kader PDIP ini disebut-sebut akan kembali menjadi menteri. Meski begitu, Aswar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaku belum ada pembicaraan apapun soal itu. Saya belum tahu terkait dengan itu. Justru sekarang kami kerjaan masih cukup banyak, terutama terkait dengan manajemen ASN. Sekarang menyiapkan rekrutmen ASN yang pendaftarnya sudah 3 juta lebih. Kemudian penyelesaian per 24 Desember harus selesai untuk 1,7 non-ASN atau honorer harus selesai. Jadi kami dengan teman-teman masih bekerja untuk beresin ini sampai ya tinggal menghitung hari ini lah. Yang menghitung hari. Sudah dipanggil Bapak? Oh enggak ada. Komunikasi dengan Pak Prabowo bagaimana? Oh enggak ada, belum ada. Lalu bagaimana komposisi kabinet Prabowo Gibran nantinya? Apakah memang untuk kepentingan rakyat atau semata memuaskan partai politik pendukung? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama yang diperkirakan bakal masuk kabinet mulai bermunculan. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah sempat menyinggung soal kabinet besar dalam pemerintahannya nanti. Lalu apakah kabinet nanti memang akan untuk kepentingan rakyat atau semata memuaskan partai politik pendukung? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Sekjen Partai Golkar, Pak Muhammad Sarmuji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarmuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Guntur. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Mas kemudian Sarmuji, nanti juga akan bergabung bersama kita dari Burhanuddin Muhtadi, saudara. Tapi kita akan ke Pak Sarmuji dulu deh. Partai Golkar ini kan partai besar ya kan. Pilpres juga sudah kita lihat tingkatannya, perolehan suaranya. Jadi fix Partai Golkar ini akan dapat 7 kursi menteri dan Menko. Kalau jumlah kita tidak tahu persis ya. Dan kita tidak pernah memberikan target tertentu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kami tidak mau Pak Prabowo terbebani
oleh target-target yang dimintakan oleh partai politik termasuk Golkar. Kami memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk memikirkan formasi, komposisi, personalia mana yang akan diambil, khususnya dari Partai Golkar, karena kami beranggapan kabinet atau kabinet terutama itu adalah instrumen dari presiden terpilih untuk mencapai visi dan misinya dan janji politiknya kepada rakyat. Kita memberikan beban kepada Pak Prabowo untuk mencapai visi dan misinya, tapi kita harus fair, kita harus memberikan kewenangan Pak Prabowo untuk mencari cara bagaimana mencapainya. Jadi Golkar dalam posisi mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden, karena kita menganggap bahwa kabinet adalah instrumen untuk mencapai visi dan misi Presiden terpilih. Tapi kader Partai Golkar ataupun Ketua Umum Partai Golkar sudah dipanggil dong, sudah diajak ngobrol soal proporsi menteri ini. Salah satunya yang kita tahu Pak Bahlil Lahadalia, kemudian bahkan Pak Erlangga Hartarto juga dikabarkan akan menduduki kursi Menko, dan bahkan nama Mutia Hafid. Ya, Ketua Umum Partai pasti sudah pernah diajak oleh Pak Prabowo untuk bicara tentang kabinet. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa pastikan apakah pembicaraan itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa, terserah presiden. Kami tidak ingin presiden terikat bahkan oleh pembicaraan antara ketua umum kami dengan presiden. Apapun materi yang disampaikan dalam pembicaraan itu sebenarnya tidak mengikat presiden terpilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi kami memang percaya Pak Prabowo adalah orang yang sangat tahu tentang Partai Golkar, karena Pak Prabowo merupakan alumni Partai Golkar. Jadi Pak Prabowo tahu persis bagaimana kader Partai Golkar, bagaimana kekuatan teknokrasi kader Partai Golkar. Pak Prabowo tahu persis tentang itu. Oke, apalagi bisa dikatakan ya Pak Prabowo ini lahir dari rahim Partai Golkar begitu ya. Ya pastinya 7 menteri atau mungkin bahkan bisa lebih lah ya sudah diplotkan untuk Partai Golkar di posisi menteri. Saya ke Pak Mas Guntur. Mas Guntur, ini PDI Perjuangan juga santer nih. Ada 2 nama kadernya yang katanya sih akan masuk di jajaran menteri dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ada nama Pak Budi Gunawan dan juga Pak Azwar Anas. Sudah adakah kemudian pembicaraan di internal PDI Perjuangan soal ini? Ya, terima kasih Mbak Adis. Jadi begini, hingga saat ini sikap politik PDI Perjuangan itu mau berada di dalam atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi dalam ADRT kami itu kan jelas bahwa soal sikap politik itu ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Kemudian yang kedua terkait nama-nama yang beredar yang katanya orang PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo ya, apakah 2 atau 3 nama, itu kami ingin menegaskan bahwa itu bukan berasal dari kami, bukan berasal dari penawaran kami. Karena sampai saat ini sikap politik PDI Perjuangan itu belum diputuskan. Jadi kami juga dan juga dalam ADRT itu sudah jelas bahwa segala jabatan, misalnya terkait dengan penetapan calon presiden, wakil presiden, kemudian menteri, kemudian duta besar, kemudian jabatan-jabatan lainnya, kalau PDI Perjuangan diminta, ditawari ya, setelah ada kejelasan sikap, maka itu yang memutuskan adalah Ibu Ketua Umum. Jadi tidak ada di luar pintu Ibu Ketua Umum untuk pembicaraan soal nama-nama itu. Jadi karena sikap politik PDI Perjuangan sampai sekarang belum diputuskan, maka nama-nama yang beredar itu bukan dari kami, bukan penawaran dari kami, ya, karena kita masih mau menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, kapan akan terjadi dan apa yang akan dibicarakan dan apa hasilnya, baru kita bisa bicara lebih jauh terkait misalnya ada nama-nama yang diminta, kalaupun memang diminta, tapi kami tidak pernah menawarkan diri. PDI Perjuangan juga cukup sadar diri dan tidak mau kegeeran. Koalisinya Pak Prabowo juga sudah luar biasa, 80% lebih. Jadi kami menyadari bahwa, dan sikap politik kami juga ketika Pilpres juga
kami memiliki calon sendiri dan kita juga sama-sama tahu bagaimana hasilnya. Jadi mohon menunggu dulu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, baru kita bicara soal nama-nama yang beredar itu. Demikian, Mbak. Jadi kalau nama-nama yang beredar itu ada Pak Oli Dondo Kambe, bahkan kemudian ada Pak Azwar Anas dan juga Pak Budi Gunawan, itu memang nama-nama tersebut bukan berasal, informasinya itu bukan berasal dari PDI Perjuangan, tapi dari luar ya. PDI Perjuangan. Kami tidak pernah menawarkan diri, kami tidak pernah menyodorkan nama-nama itu sebelum ada kejelasan sikap politik PDI Perjuangan yang ditentukan oleh Ibu Ketua Umum itu, Mbak. Oke, jadi menunggu pertemuan dulu nih antara Bu Mega sama Pak Prabowo, nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang diminta berarti memang akan disiapkan. Kalau diminta akan disiapkan. Iya, betul. Dan itu satu pintu dari Ibu Ketua Umum. Tidak ada pintu yang lain ya. Karena itu sudah ada dalam ADRT kami, sudah jelas, sudah tegas ya menegaskan hal itu. Gitu, Mbak. Yang disiapkan bisa jadi nama-nama itu juga ya, yang memang sudah santer diberitakan. Iya, makanya kita mau bicara soal pembahasan nama-nama yang beredar setelah ada kejelasan sikap ya dari PDI Perjuangan apa yang ditentukan. Karena ya harus terus terang juga, Mbak, kalau pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto di internal kami itu tidak ada penolakan, tidak ada dinamika, itu semua setujulah untuk sama-sama mencairkan suasana. Pertemuan dua tokoh ini kan sangat penting ya, untuk ya bisa dianggap juga menetralisir suasana. Tapi terkait dengan posisi, dengan sikap politik PDI Perjuangan itu sampai sekarang di PDI Perjuangan juga masih ada dinamika, masih ada pembicaraan. Kita lihat apa positif dan negatifnya kalau bergabung dalam pemerintahan selanjutnya. Dan juga kita juga sangat menyimak dan memperhatikan suara-suara masyarakat sipil. Ya, seperti soal bagaimana menjaga demokrasi, check and balances ya, kekuatan penyeimbang. Yang ini juga ada di rekomendasi PDI Perjuangan waktu Mukernas bulan Mei tahun 2024. Jadi, tapi kami sebagai kader menunggu saja apa yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum terkait sikap politik PDI Perjuangan. Begitu, Mbak. Nah, kalau tadi Anda juga sempat menyinggung soal fungsi kontrol dan pengawasan dan juga aspirasi dari masyarakat begitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini. Kalau PDI Perjuangan nantinya nih ya akan bergabung dengan pemerintahan, masuk dalam pemerintahan, ada beberapa kader PDI Perjuangan menduduki kursi menteri. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Apakah bisa tetap kritiskah ketika masuk di dalam pemerintahan, bergabung dengan pemerintahan? Ya, makanya ini juga yang akan dibicarakan dalam pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Kan terkait misalnya secara umum bagaimana soal nasib demokrasi kita dalam pemerintahan sekarang Pak Jokowi dalam 1 tahun ini ya, yang kita lihat suara-suara dari publik ya, dari akademisi, dari profesor, dari tokoh besar kan menyatakan keprihatinan mereka. Nah, ini juga yang harus juga dipertimbangkan ya, ketika memang mau katakanlah ada keputusan untuk masuk, apakah ada celah, ada ruang untuk PDI Perjuangan tetap kritis misalnya, melakukan oposisi strategis. Ini kan juga bisa menjadi bahan pembahasan, karena kan tidak mungkin kalau misalnya masuk dalam pemerintahan itu sedemikian rupa mendukung, membabi buta dalam istilah ya, dalam tanda kutip ya, dalam pemerintahan itu ya, kalau kan harusnya kan kalau itu ada program yang bagus kita mendukung, dan kalau yang yang baik ya bisa kami yang buruk bisa kami tolak. Nah, ini kan terkait juga dengan posisi-posisi, Mbak. Tapi ya itu setelah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto gitu. Oke. Kalau untuk Pak Sarmuji sendiri bagaimana? Sebenarnya dari Koalisi Indonesia Maju Plus secara terbuka lah pasti menerima ketika memang ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin masuk bergabung, karena memang Pak Prabowo sendiri mengatakan negara kita besar, Bung, gitu. Diperlukan koalisi gemuk ya, karena itu salah satunya ingin pemerintahannya kuat. Ya, sejak awal kami mengambil sikap Indonesia ini terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. Karena itu kalau Pak Prabowo juga ingin mengambil sebagian besar elemen masyarakat, elemen partai politik untuk masuk dalam kabinetnya, bagi Partai Golkar itu bukan sesuatu problem yang serius. Apakah nanti ada mekanisme check and balances, apakah ada keseimbangan, apakah ada mekanisme untuk mengingatkan, kami di internal partai koalisi akan mengembangkan demokrasi internal di koalisi. Kami pasti ingin menjadi sahabat terbaik bagi Pak Prabowo untuk mensukseskan jalannya pemerintahan.
kami tidak ingin sahabat kami terperosok ke dalamnya. Kami tahu bahwa itu ada kesalahan. Tentu kami akan mengingatkan ke Pak Prabowo, ini ada trap, ini ada jebakan, ini ada peluang kesalahan. Kami pasti akan ingatkan meskipun kami berada dalam koalisi pemerintahan. Jadi keberadaan kami dalam pemerintahan sama sekali tidak menghalangi kami untuk memberikan masukan, bahkan peringatan seandainya ada potensi-potensi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi buat kami tidak masalah PDI Perjuangan masuk, monggo. Asalkan itu memang betul-betul demi tercapainya visi dan misi Presiden dan janji Presiden kepada rakyat Indonesia. Oke, kita juga kedatangan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agung. Selamat pagi Mbak Adisti, waalaikumsalam semuanya, Bang Guntur, Pak Sarmuji. Iya, di sini ada Mas Guntur Romli, kemudian juga ada Pak Sarmuji juga membahas soal bagaimana nama-nama menteri di kabinet koalisi gemuk pemerintahan Prabowo Gibran yang dikatakan oleh Pak Prabowo memang koalisi ini bisa dikatakan gemuk memang supaya pemerintahan kita kuat karena negara kita besar. Apakah Anda melihat ini merupakan menjadi salah satu alasan utama ataukah memang ada power sharing di sini yang memang harus diplot-plotkan kepada partai pendukung Prabowo Gibran yang pada saat itu kita tahu Pilpres banyak sekali yang mendukung Prabowo Gibran. Iya Mbak Adisti, jadi ini semacam kontraksi politik ya dari sistem politik kita yang presidensil berpadu dengan sistem multipartai ekstrim. Jadi mau nggak mau Pak Prabowo harus mengakomodasi teman-teman partai yang sudah mengusung beliau berkoalisi di Pilpres kemarin agar ada keharmonisan ataupun stabilitas politik dalam jangka panjang. Bila ini tidak terangkum dengan baik, otomatis ada dalam tanda petik ya ketidakpuasan ataupun dinamika di internal koalisi yang besar ini sehingga sedikit banyak akan membuat ya ruang-ruang yang kontraproduktif justru di pemerintahan Pak Prabowo sendiri, dan saya kira Pak Prabowo tidak mau itu terjadi. Dan bersyukurnya kita lihat bagaimana transisi yang sangat mulus sekali di level eksekutif ya, di level legislatif. Saya berulang kali mengungkapkan bahwa kemarin kita tahu bahwa Mbak Puan jadi ketua DPR, kemudian Pak Muzani jadi ketua MPR, itu kan proses yang sebenarnya di belakang panggung sangat panjang. Ya, ketika ada dinamika apakah revisi Undang-Undang MD3 perlu, kemudian tidak ada terjadi, Bu Puan terpilih, kemudian Pak Muzani juga begitu. Karena kalau kita sorot kan sebenarnya ketua MPR ini dalam tanda petik couplingnya Bang Sarmuji sebenarnya, Partai Golkar. Bukan Gerindra, tapi yang menarik di belakang panggung itu terjadi dan akhirnya Gerindra yang terpilih. Dan ini semacam dalam tanda petik ya, saya melihatnya harmonisasi antara PDIP yang Gerindra yang baik dan sedikit banyak bisa berlanjut di eksekutif ketika nanti Pak Prabowo akan memilih menteri-menterinya, Mbak Adisti. Jadi ini yang saya lihat bahwa kemungkinan PDIP masuk sangat besar dan kita berharap ini tidak banyak ya mengganggu soal check and balances. Tadi Bang Guntur juga bilang ini bisa menjadi dan terjadi koalisi strategis oposisi yang objektif, dan harapannya itu yang terjadi ya. Dan saya ingin menyoroti poin baru soal wakil menteri, Mbak Adisti. Oke, wakil menteri. Jadi ini jarang dielaborasi oleh banyak pihak bahwa ada kemungkinan di masa Pak Prabowo nanti, dan indikasi itu sudah tampak ketika di masa sinkronisasi ya, ada tim-tim Pak Prabowo yang muncul di level wakil menteri keuangan, wakil menteri kominfo, dan kemungkinan besok wakil-wakil menteri ini akan dalam tanda petik menjadi penjaganya Pak Prabowo di menteri-menteri yang akan ditunjuk. Kenapa? Karena selama ini kan wakil menteri tidak dipandang strategis. Wakil menteri selama ini dipandang sebelah mata, dan di masa Pak Prabowo kemungkinan besarnya wakil-wakil menteri ini akan sangat strategis, punya peranan menjalankan roda pemerintahan secara efektif, Mbak Adisti. Jadi Anda melihat wakil menteri justru di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mendapatkan spotlight yang lebih dibandingkan sebelumnya? Iya, justru ini yang menunjukkan bedanya Pak Prabowo dengan presiden sebelumnya. Kenapa? Karena di posisi wakil menteri akan ditunjuk dan terpetik kesatria-kesatrianya, orang-orang pilihannya, lingkar terdalam beliau. Dan itu sudah mulai tampak ketika Mas Thomas Jiwandono ya, kemudian Angga Raka Prabowo itu duduk sebagai wakil menteri keuangan dan wakil menteri kominfo. Dan wakil menteri ini ada kemungkinan bisa juga berjalan di pola kabinet Pak Prabowo Gibran berikutnya. Kenapa? Karena
menteri-menterinya kan dalam tanda petik punya keterbatasan ya, kesibukan yang cukup tinggi, apakah sebagai ketum partai, apakah sebagai orang-orang elit partai, dan mereka yang akan bekerja dan akan membantu banyak tugas-tugas keseharian para menteri tadi, semacam ya menteri harian lah Mbak Adisti, seperti itu. Jadi ada pola strategi yang berbeda 5 tahun mendatang kalau Anda melihat ini? Kayaknya begitu. Oke, ini juga selain dari partai politik ya Mas Agung yang kemudian kita soroti juga kan Pak Prabowo mengatakan maunya tuh zakon kabinet yang berasal dari orang-orang profesional. Ada 15 nama yang beredar nih ya kalangan profesional. Ada salah satunya ada nama Pak Pratikno masih masuk, kemudian Pak Erick Thohir, bahkan ada Pak Syafri Samsudin, kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin juga masih masuk. Nah, Anda melihat peluangnya bagaimana untuk kalangan profesional ini untuk menempati posisi-posisi yang memang strategis di pemerintahan Prabowo Gibran? Iya, kemungkinannya besar dan itu sudah di-spill oleh Pak Jokowi ya. Pak Prabowo ketika kemarin pidato di BNI Summit Investor sama di PKB saat Rakornas. Beliau mengungkapkan bahwa akan ada beberapa nama-nama menteri Pak Jokowi yang akan dilibatkan kembali karena kinerjanya cukup bagus. Dan ini sinyal positif Mbak Adisti, karena nama-nama itu adalah teknokrat yang punya jam terbang tinggi dan kita butuhkan saat menghadapi dinamika internal di bangsa kita maupun eksternal, di mana geopolitik dan geostrategi sangat rentan dan butuh orang-orang capable untuk mengatasinya. Dan nama-nama itu saya kira bagus, tinggal dilengkapi ya dengan nama-nama baru yang memang punya rekam jejak yang tinggi pula seperti itu. Jadi saya mau menangkap ketika menyambung soal zakon di awal bahwa ketika berpadu dengan sistem presidensial maka yang mengemuka akhirnya adalah orang-orang yang ahli dari kalangan partai ataupun unsur-unsur kepentingan lain yang berdasarkan suku, agama, ras di kita. Dan ini keindonesiaan sekali ya, karena ini saya lihat bagaimana Pak Prabowo ingin merangkul semua kalangan seperti itu. Yang ketiga yang perlu digarisbawahi zakon di masa sekarang adalah soal bagaimana orang-orang ya punya reputasi kepakaran tingkat tinggi dan memang belum pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya juga ditunjuk. Ya, ada nama-nama baru yang muncul. Jadi zakon dalam konteks presidensial seperti sekarang itu berbeda dengan zakon di masa parlementer saat kabinet Juanda terbentuk. Jadi ada yang diperluas, ada yang dibuka kesempatan latar belakang baru seperti itu, dan saya kira itu sah-sah saja. Tinggal kita lihat bagaimana kompetensi dan kontribusi mereka saat ditunjuk nanti apakah sesuai dengan standar publik yang berharap bahwa kabinet ini bisa membawa perubahan dan harapan yang lebih baik, Mbak Adisti. Oke, kalau tadi Anda menyinggung soal bagaimana kemudian kompetensi untuk memenuhi standar publik begitu ya, tidak hanya soal bagi-bagi saja, tapi kemudian orang yang memang ditempatkan di situ kita berharap memang benar-benar kompeten kan ya, Mas Agung, Mas Guntur dan juga Pak Sarmuji, benar-benar kalaupun dari kalangan partai politik memang mereka punya kompetensi di bidang tersebut begitu ya. Nah, bagaimana nanti elaborasinya dan proporsinya kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.